Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita kekuatan hingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, pemirsa Riz TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan. Kesalahan-kesalahan yang pertama, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan yang pertama adalah tidak mengerjakan sholat kecuali di bulan Ramadan saja. Ini merupakan kesalahan yang paling fatal dan yang paling berdosa. Barang siapa yang meninggalkan sholat setelah bulan Ramadan, berarti dia telah menghancurkan bangunannya dan menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat. Karena sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainat tarkis wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi anak-anakku sekalian, kita diperintahkan salat, diperintahkan puasa. Bukan berarti ketika kita berpuasa kita meninggalkan salat. Bukan berarti kita melaksanakan sholat, kita meninggalkan puasa. Lah. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, untuk sholat, sewajibnya kita melaksanakan kedua-duanya. Kemudian, kesalahan yang kedua adalah lalai dari tujuan utama puasa dan hikmah-hikmahnya. Puasa memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sebagaimana yang telah Ana sebutkan di pertemuan sebelumnya. Di antara hikmah puasa, tujuan puasa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman dan nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasa seperti ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan keji dan dusta serta melakukannya, Allah tidak butuh dengan puasanya. Waliyadzubillah. Maka harus kita hindarkan anak-anak. Ketika kita berpuasa, maka kita juga harus menahan apa? Menahan dari perbuatan keji dan dusta. Kita tidak boleh berdusta. Kemudian kita tidak boleh juga berbuat zalim. Kemudian kita juga tidak boleh mengunjing orang, bermusuhan dengan teman kita, kemudian berbuat namimah, mengadu domba,
ghibah dan yang lainnya, itu kita harus tinggalkan. Karena apa? Ya, karena ketika kita melakukan hal tersebut dalam kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa kita. Wal iyadu billah. Kemudian ya, di antara tujuan puasa, di sini Ustaz akan membahas di antara tujuan puasa. Tujuannya puasa itu apa sih? Ya. Yang pertama, meraih pahala yang besar dan memperoleh ganjaran yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku, kata Allah, aku akan yang memberikan pahalanya. Kemudian ya, tujuan puasa yang kedua adalah penghapus dosa. Nabi SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian ya, tujuan puasa yang ketiga anak-anak adalah membiasakan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlatih meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita puasa ini tujuannya apa? Melatih kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ada hikmah tertentu di puasa ini yang perlu kita ketahui. Apa sih hikmahnya? Apa sih hikmahnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Yang pertama, hikmah puasa adalah merasakan sakitnya lapar dan haus. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa. Kita menahan lapar, menahan haus agar kita apa? Tidak melupakan fakir miskin. Ya, alhamdulillah. Ya, kita diberikan kenikmatan, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, kita semuanya sama. Kita menahan makan bersama, kita tidak makan, tidak minum. Itu tujuannya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita fakir miskin. Kemudian yang kedua, mempersempit ruang gerak setan. Ya, hikmah puasa yang kedua itu mempersempit ruang gerak setan. Karena setan bergerak pada aliran darah manusia. Sebagaimana yang pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila seseorang hamba berpuasa, urat-uratnya akan mempersempit gerak setan sehingga berpengaruh dan bisikannya menjadi lemah. Ya, sehingga gerak setan sehingga pengaruh dan bisikannya menjadi lemah. Ya, itu ya di antara kesalahan-kesalahan, ya itu dua kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bulan Ramadan. Baik, cukup sekian. Nanti selanjutnya akan disampaikan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.